Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Baik, kita akan lanjutkan kita sudah sampai bayanu aqsamil kufr. Nah, qala al-musannifu rahimahullah bayanu aqsamil kufur wa'lam ya akhil muslim, ketahuilah wahai akhil muslim, anna hunaka, bahwasanya di sana i'tiqadatin, ada keyakinan-keyakinan, wa af'alan, dan perbuatan-perbuatan, wa aqwalan, dan perkataan-perkataan, tanqudus syahadatain, yang membatalkan dua kalimat syahadat. Jadi ada perkataan-perkataan yang membatalkan dua kalimat syahadat. Ada perbuatan yang membatalkan dua kalimat syahadat. Membatalkan dua kalimat syahadat artinya mengeluarkan dia dari agama Islam. Wa tuqi'u fil kufri, dan menjatuhkannya di dalam kekufuran. Li'annal kufra salasatu anwa'in, karena kekufuran itu ada tiga macam. Kufrun i'tiqadiyun, kufur keyakinan. Kufur keyakinan. Kama yufhamu min qaulillahi ta'ala fi suratil Hujarat, sebagaimana yang telah difahami dari firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu. Artinya tidak ragu itu, lam yartabu itu tidak ragu. Dan ragu ini terjadi pada hati. Berarti Allah Ta'ala menjadikan syarat iman
itu tidak ada keraguan. Karena pada ayat ini disebutkan dan tidak ragu dengan Allah dan Rasul-Nya. Artinya keraguan itu menafikan keimanan. Keraguan itu apa? Menafikan keimanan. Maka dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya ada di antara kekufuran itu yang bersumber dari hati. Nah. Wa kufrun fi'li, dan kekufuran perbuatan. Sebagaimana yang dapat difahami dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini melarang sujud kepada matahari dan bulan dan memerintahkan sujud kepada Allah. Berarti di dalam ayat ini disebutkan sujud kepada matahari dan bulan itu bertentangan dengan sujud kepada Allah. Nah, itu bertentangan dengan sujud kepada Allah. Dan yang menafikan sujud kepada Allah itu sebuah kekufuran. Berarti yang bertentangan dengan sujud kepada Allah itu sebuah kekufuran. Yaitu apa? Sujud kepada matahari, sujud kepada bulan. Nah, wa kufrun lafzi, dan kekufuran perkataan. Dan kekufuran perkataan sebagaimana dapat difahami dari firman Allah Ta'ala, yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islami. Jadi mereka telah mengatakan perkataan kufur dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukum kekufuran mereka setelah keislaman mereka. Dan Allah menjadikan mereka kufur setelah mereka mengucapkan kalimat kufur. Maka dari sini dapat diketahui bahwasanya ada di antara kekufuran yang bersumber dari hati. Ada di antara kekufuran yang bersumber dari hati. Maka setiap dari kekufuran-kekufuran yang tiga ini, itu kan kita sudah sebutkan tiga ya, perbuatan, perkataan, keyakinan. Setiap kekufuran yang tiga ini itu dapat menjerumuskan orang ke riddah, ke kekufuran setelah keislaman mereka dengan salah satu dari tiga ini. Artinya tidak ada syarat harus ketiga-tiganya terjadi pada seseorang. Misalkan dia mengatakan perkataan kufur, tidak disyaratkan dia harus meyakini keyakinan kufur. Tidak disyaratkan dia harus melakukan perbuatan kufur. Akan tetapi sekedar terjadi salah satu dari tiga jenis kekufuran ini, maka dia kufur.
Oleh karena itu kita mengatakan apa? Sekedar mengatakan perkataan kufur itu hukumnya kufur. Sekedar mengatakan perkataan kufur itu hukumnya kufur walaupun dia tidak ridha dengan apa yang dia katakan. Walaupun tidak tergabung bersamanya kufur keyakinan, walaupun. Maka setiap dari kekufuran ini, kufur perkataan, kufur keyakinan, atau kufur perbuatan, itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dengan sendirinya. Nah, qala al-musannifu rahimahullah, wa dzalika bittifaqil madzahibil arba'ah. Maka hal tersebut sesuai dengan kesepakatan mazhab 4. Artinya apa? Pembagian kufur ini. Ini sesuai, pembagian kufur ini menjadi 3. Ini sesuai dengan pembagian yang dilakukan oleh ulama mazhab 4. Tapi yang perlu diperhatikan, ada sebagian ulama yang menghitung kekufuran, mereka menghitung perkataan dan perbuatan. Ulama fikih ada seperti itu. Tidak menghitung keyakinan. Ini kenapa? Karena, ini sebagian ulama ya, karena keyakinan itu ada di hati, dan yang di hati itu tidak nampak. Dan mereka ketika membahas hukum itu adalah agar mereka membahasnya di bab fikih agar menghukumi seseorang. Agar menghukumi seseorang. Maka yang kelihatan itu ya perkataan dan perbuatan. Yang butuh untuk dihukumi, yang nampak itu adalah perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu sebagian tidak menyebutkan keyakinan. Bukan berarti tidak ada kufur keyakinan, bukan. Tetapi karena butuh untuk menghukuminya, itu dari perkataan dan perbuatan. Jadi ulama fikih mau menghukumi orang ini murtad, ya dari perkataan dan perbuatannya. Karena ini yang nampak. Jadi bukan berarti nggak ada kufur keyakinan, bukan. Bukan. Nah, karena perkataan mereka ini menunjukkan bahwasanya ada kufur keyakinan dari perkataan mereka. Tersari atau terhimpun dari perkataan mereka bahwasanya memang ada kufur keyakinan. Nah, ini sebagian saja. Kalau ini sebagian ulama ada yang seperti itu. Tetapi kebanyakan ulama ahlu fikih, kebanyakan mereka ya sudah menyebutkan saja kekufuran 3 macam dan menyebutkan semuanya. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh banyak ulama di kitab-kitab akidah, fikih, hadis, semuanya mereka menyebutkan bahwasanya kekufuran itu ada 3. Nah, musannif melanjutkan, kan Nawawi. Jadi siapa yang menyebutkan kekufuran itu ada 3? Semua ulama menyebutkan seperti itu. Sekarang Syekh Abdullah menyebutkan contohnya siapa saja. Kan Nawawi, itu seperti Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Namanya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau menyebutkan kufur itu ada 3 di dalam kitab Al-Minhaj, di kitab Raudhah, dan lain sebagainya.
Kemudian wabni al-Mukri. Ini Abu Bakar bin Mukri. Nah, minas Syafi'iyah. Ini dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Wabnu Abidin, wabni Abidin. Ini adalah Muhammad Amin ibnu Omar ibnu Abidin. Amin ibnu Omar ibnu Abidin. Minal Hanafiyah. Dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Wal Buhuti, Mansur bin Yunus al-Buhuti. Ini dari kalangan ulama Hanabilah, mazhab Hambali. Dan Wasyaikhi Muhammad Illaish minal Malikiyati, dari ulama mazhab Maliki. Wa ghairuhum wa ghairihim falyanzurha man syaa, maka hendaknya orang yang mau bisa melihatnya. Wa kadzalika ghairu ulama'il madzahibil arba'ah. Ini tadi ulama mazhab 4 ya. Begitu juga ulama selain mazhab 4. Minal mujtahidin al-madin, dari ulama-ulama mujtahid yang telah lalu. Seperti siapa? Kal Auza'i, seperti Al-Imam Al-Auza'i. Beliau juga menyebutkan ini. Beliau itu mujtahid. Fa innahu kana mujtahidan. Beliau ini dulu seorang mujtahid, lahu mazhabun, punya mazhab, mazhabnya mazhab Auza'i. Kana yu'malu bihi. Dulu itu mazhab ini berlaku, diamalkan. Tsumman qarada atba'uhu, kemudian pengikutnya ini punah. Nah, dulu itu Ghailan ad-Dimashqi, orang sesat, pernah difatwakan dibunuh ya oleh Hisham ibnu Abdul Malik, mengikuti fatwa dari Imam Auza'i. Jadi Imam Auza'i ini kan Ghailan ini orang Mu'tazilah. Imam Auza'i mendebatnya, kemudian mengatakan dia ini kufur. Beliau mengkufurkannya dan beliau menganggap bahwasanya apa yang dikatakan Ghailan ad-Dimashqi, yaitu orang Mu'tazilah, ini sebuah kekufuran. Nah, jadi Al-Imam Al-Mujtahid Al-Auza'i menghukumi Mu'tazilah ini kufur. Zaman sekarang ada orang yang ngomong bahwasanya tidak ada ijma. Ini orang ini menyalahi apa yang dilakukan oleh mujtahid. Yaitu yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi. Ini orang sesat. Dia mengatakan tidak ada ijma bahwasanya orang murtad ini dibunuh. A'udzubillah. Dia mengatakan seperti ini agar orang-orang kafir ini menyukai dia. Tidak, orang murtad itu diminta bertaubat,
kalau dia tidak mau bertobat dengan masuk Islam dibunuh. Sebagian ulama mengatakan dia ini diminta bertobat, dikasih waktu 3 hari. Kalau nggak mau, setelah itu dibunuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia langsung dibunuh. Nah, sedangkan Qardawi ini menyalahi hal ini. Dia mengatakan nggak ada murtad ini dibunuh dalam Islam. Na'udzubillah. Nah, al-kufur li'tiqadi, kufur keyakinan, maka nuhul qalb, tempatnya itu di hati. Karena fi sifatin min sifatillahi ta'ala, seperti menafikan dari sifat-sifat Allah al-wajibatilahu ijma'an, yang wajib bagi Allah. Artinya seperti sifat wujud, ini kan sifat wajib, artinya menurut akal kita pasti ada. Kawujudihi, seperti wujudnya Allah. Wa kaunihi qadiran, dan seperti Allah Ta'ala bersifat maha kuasa. Wa kaunihi sami'an basir, dan Allah Ta'ala ini bersifat mendengar dan melihat. Ini enggak dimaafkan seseorang ketika menafikan sifat-sifat wajib ini. Yaitu sifat yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Yang jumlahnya ada 13. Wujud, qidam, baqa, wahdaniyah, al-mukhalafatu lil hawadith, al-qiyamu bin nafsi, al-haya, al-ilm, al-masyi'ah, al-qudrah, al-kalam, as-sama', al-basar. Jadi orang yang menafikan sifat-sifat 13 ini dia kufur. Dan tidak dimaafkan walaupun dia ini ngaku bahwasanya dia nggak tahu. Kalau menafikan sifat 13 ini kufur. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau telah menyebutkan kekufuran orang yang seperti ini. Menafikan sifat 13. Nah, awi'tiqadi annahu nurun, atau keyakinan bahwasanya, ini keyakinan kufur, bahwasanya Allah itu cahaya, bimakna bau, nur dengan arti cahaya. Au annahu ruh, atau keyakinan bahwasanya Allah itu ruh. Qala Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi ini, beliau ini diantara ulama yang paling terkenal dari kalangan mazhab Hanafi. Beliau ini ulama tasawuf, tetapi kitabnya banyak yang disalahgunakan. Nah, beliau mengatakan apa? Mani taqada, barang siapa yang meyakini annallaha mala'as samawati wal ardh, bahwasanya orang yang meyakini Allah memenuhi langit-langit dan bumi, au annahu jismun, atau dia meyakini bahwasanya Allah jisim, qaidun, duduk, fauqal arsy, di atas arsy, apa kata beliau? Fa huwa kafirun, maka orang ini kafir, wa in za'ama annahu muslim, walaupun dia menyangka dirinya muslim. Artinya walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, dia nyangka dirinya muslim. Saya sholat, saya puasa, tapi keyakinannya apa? Allah, kata dia Allah duduk di atas arsy. Orang ini nggak muslim. Jadi
Dia tadi mengatakan seperti itu. Kalau dia mengatakan Allah itu nur, tapi dia tidak menginginkan cahaya, ini tidak apa-apa. Karena memang Allah Ta'ala menamai zatnya dengan nur. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Nah, dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan selainnya, di dalam menyebutkan Al-Asma'ul Husna itu ada An-Nur, artinya apa? Al-Hadi, artinya Al-Munir. Nah, ini akan ada pembahasan, bukan cahaya artinya. Nah, Al-Kufru fi'li, sekarang jenis kufur kedua yaitu kufur perbuatan. Artinya kufur perbuatan ini yang terjadi dengan anggota badan. Ka'ilqa'il mushafi fil qadhurat. Seperti melempar mushaf di tempat kotor. Wal'iyadzubillah. Qala Ibnu Abidin mengatakan, walaupun dia mengaku annahu lam yaqsidil istighfar, bahwasanya dia tidak menginginkan untuk menghina, li anna fi'lahu yadullu 'alal istighfar, karena perbuatannya ini sudah menunjukkan bahwasanya dia ini menghina. Walaupun dia ada orang melempar mushaf di tempat kotor, di tempat sampah, kemudian dia mengatakan saya ini kan enggak tujuan menghina, enggak, dia tetap kufur. Kenapa ya? Karena perbuatannya ini menunjukkan kalau dia menghina. Karena perbuatan menghina ini sudah ada pada dirinya, maka tidak bermanfaat bagi dia perkataan dia bahwasanya saya tidak menginginkan menghina. Nah, au araqil ulumi syar'iyyah, ataupun dia melempar kertas-kertas ilmu syara, au ayyi waraqatin, atau apapun kertas itu alaihi hasmun, di atasnya ada nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah. Artinya nama-nama yang diagungkan, seperti nama Allah, nama para nabi, nama para malaikat, yang itu disebut nama nabi yang dimaksud nabi, yang disebut nama malaikat yang dimaksud malaikat, begitu. Seperti Jibril, yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Azrail, yang dimaksud malaikat Azrail, bukan orang namanya Azrail, bukan. Muhammad, tulisan Muhammad, yang dimaksud Nabi Muhammad. Nah, adapun kalau yang ditulis Muhammad, Jibril, tetapi yang dimaksud selain mereka, seperti orang zaman sekarang namanya Jibril, Mikail, Muhammad, maka ini tidak ada hukum seperti ini. Nah, kemudian orang melempar kertas yang bertuliskan ilmu syara, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, dia kufur juga, melemparnya ke tempat sampah, kufur juga, ma'al ilmi wujudil ismi fiha, ketika dia tahu ada di dalamnya nama-nama tersebut. Nah, itu seperti itu. Dia mengetahui ada nama-nama tersebut. Jadi kalau dia melempar nama Muhammad, Musa, Isa, tapi tidak menginginkan yang ditulis itu Nabi, ya, ini tidak kufur. Nah, lalu bagaimana kita tahu itu yang dimaksud Nabi? Misalkan ditulis Muhammad tapi yang dimaksud Nabi, kita tahunya dari mana ya? Misalkan ditulis setelahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berarti kan yang dimaksud Muhammad itu Nabi. Maka kalau ini kertas ini dilempar di tempat sampah, ya kufur. Nah,
Nah, seperti itu. Masih, azunu yakfi, saya kira cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan selanjutnya pertemuan berikutnya. Waman allaqa syi'aral kufri. Sampai sini ya. Nah, ala nafsihi situ. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.